Pada yang terhormat Bapak Ridwan Ganjar Tabah selaku dosen pengampu untuk mata kuliah desain dan simulasi teknik dan juga rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar yang saya buat di mana saya membuat simulasi aliran udara pada square ducting dengan main inlet fresh air dan dua cabang outlet. Ya, latar belakangnya adalah ducting seringkali dipakai di proyek-proyek besar, di mana ducting ini erat kaitannya dengan HVAC system atau heating, ventilation, and air conditioning, di mana ducting ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari equipment HVAC seperti AHU atau FCU. Ducting square sendiri memiliki keunggulan dalam hal efisiensi ruangan, kemudahan instalasi, dan juga fleksibilitas dalam keterbatasan ruang. Oleh karena itu, saya membuat laporan untuk simulasi sederhana menggunakan CFD dengan judul simulasi aliran udara pada square ducting dengan main fresh air dan dua cabang outlet, di mana rumus masalahnya adalah bagaimana aliran udara mengalir dalam ducting square dan juga bagaimana penggunaan CFD untuk mengetahui aliran udara dalam ducting square. Tujuannya untuk menjelaskan aliran udara yang mengalir pada ducting square menggunakan software CFD dan juga untuk memenuhi nilai mata kuliah desain dan simulasi teknik. Harapannya dengan video yang saya buat dan juga makalah yang saya buat ini dapat memberikan wawasan teknis bagi mahasiswa dan juga praktisi lainnya terkait dengan ducting dan juga pengenalan terkait dengan software CFD. Oke, yang pertama langsung ada studi kasus dan juga simulasi. Di sini saya sudah membuat model ducting. Berikut adalah ukurannya, di mana main inletnya sebesar 453,6 cm square dan juga outlet 1 dan juga outlet 2-nya di 1836. Berikut saya bukakan pada CFD-nya. Ini adalah tampilan ducting yang sudah saya buat, di mana di sini adalah inlet, sini outlet 1 dan juga outlet 2. Oke, langkah pertama adalah memasukkan keterangan material yang mengalir pada ducting. Oke, di sini saya menentukan karena ducting biasanya dialirkan oleh air atau udara yang mengalir di dalamnya. Oleh karena itu saya memilih material air. Selanjutnya, masukkan input material air ke semua part yang ada. Di sini sudah saya masukkan material air terhadap ducting, sudah saya buat. Selanjutnya masuk ke boundary condition. Boundary condition ini adalah di mana memasukkan inlet dan juga outlet dari nilai yang ingin kita masukkan ke dalam ducting. Di sini inletnya saya masukkan sebesar 500 meter kubik per second volume rate, dan juga untuk outletnya saya buat unknown, serta untuk outlet satu laginya saya buat juga unknown. Ini untuk mengetahui bahwa bagaimana jika kita memberikan 500 meter kubik per second ke dalam inlet dan keluarannya berapa.
Selanjutnya, jika sudah dimasukkan material dan boundary condition-nya, kita masukkan mesh sizing. Di sini saya menggunakan mesh sizing secara auto size. Jadi mesh sizing ini berfungsi untuk mengukur dan juga memasukkan material-material serta bentuk yang nantinya akan disimulasikan pada CFD ini. Di sini agar mudah kita dapat melakukan dengan auto size. Di sini saya sudah melakukan dengan auto size. Oke. Selanjutnya masuk ke proses solve. Di mana pada proses solve ini itu nanti kita dapat melakukan simulasi. Tapi pertama sebelum melakukan itu kita masukkan dulu parameter yang dibutuhkan. Di sini saya ingin mengukur velocity, pressure, dan juga temperatur, dan juga kita bisa masukkan parameter-parameter lainnya yang diinginkan. Lalu masuk ke menu solution control, di mana di sini berfungsi untuk nanti simulasinya digunakan metode apa. Di sini saya menggunakan default, di mana ADV5 Modified Petrov Galerkin. Oke, jika oke, kita ketik oke, balik ke makalah. Nah, di sini adalah ada menu iteration to run, di mana iteration to run ini berfungsi untuk memastikan berapa langkah yang ingin kita lakukan. Semakin banyak langkahnya, semakin berat pula komputer untuk memproses langkah tersebut. Di sini saya sudah memasukkan 60, karena di sini saya sudah melakukan simulasi, jadi sudah bisa dilakukan dengan continue 0, tapi bisa kita start juga dari 0, dan juga mulai lagi jika ingin diinginkan. Tetapi di sini saya sudah melakukan solve, karena cukup lama jika harus menunggu proses solve-nya selesai. Dan dimana jika sudah dilakukan proses solve tersebut akan muncul grafik dan juga table. Dimana dapat kita lihat bahwa pressure mengalami penurunan, di mana hal ini diakibatkan oleh adanya gesekan antara aliran udara dengan dalam ducting, di mana bisa kita lihat di sini ada elbow, satu elbow, dan juga masuk lagi, di sini ada elbow lagi, lalu dia langsung membentur ke dalam ducting ini dan mendistribusikan langsung ke dua cabang outlet ini. Sehingga inlet yang awalnya besar perlahan turun dikarenakan adanya gesekan antara airflow dengan ducting. Oke, kita coba untuk melakukan solve. Kita buat dari 0 solve. Ya. Nah, dapat dilihat bahwa distribusi udaranya itu di mana tanda merah itu artinya velocity-nya semakin besar.
Dan juga kita lihat dari grafik pressure-nya ini, semakin lama dia semakin turun, karena seperti yang saya jelaskan tadi, adanya gesekan antara aliran udara dengan bagian dalam ducting. Dapat kita lihat semakin jauh dia, semakin besar juga gesekan antar aliran udaranya, antar aliran udara dengan ducting. Oke, kita tunggu sampai 60 iteration step-nya. Di sini saya buat 60 karena agar mempercepat kegiatan atau proses dari simulasi tersebut, karena semakin banyak step tadi akan semakin berat pula untuk diproses oleh komputer. Oleh karena itu, lebih sebenarnya sebaiknya untuk proses simulasi ini menggunakan tools yang mumpuni atau laptop atau komputer yang mumpuni. Tapi karena ini adalah prosedur sederhana, jadi dia tidak terlalu memakan waktu cukup banyak. Nah, di sini saya sebenarnya sudah memasukkan planes-nya, di mana saya membaginya menjadi 5 titik. Di mana ini titik 1. Titik 1 ini sebagai outlet 1, dan juga ada titik 2, di mana ini adalah outlet 2, lalu ada titik 3, di mana ini ada inlet dari ducting, lalu 4, dia adalah aliran dari inlet menuju pertengahan ducting, lalu 5, dari pertengahan ducting mendistribusikan ke outlet 1 dan juga outlet 2. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama dari inlet dulu. Dimana di inlet ini dia memiliki inlet 3 inlet. Ya. Oke, dapat kita lihat dari decision center ini data yang masuk, di mana di plan 3 ini areanya cukup besar, jadi sekitar 4.536 cm square, karena dia adalah inlet atau masukan dari mana airflow. Lalu kita bisa lihat density-nya, mass flow rate, pressure force-nya, dan untuk temperatur di sini saya tidak terlalu kita abaikan, karena kita berfokus pada mass flow rate dan juga pressure-nya. Lalu kita masuk ke plan 1, di mana plan 1 ini dia adalah outlet, di mana sedikit merah dikarenakan dia mendistribusikan air, udara, air atau udara ke ruangan, dan juga di outlet 2 dia merah karena untuk mendistribusikan udara, di mana di sini airflow-nya kencang. Lalu di bagian plane 4, di mana ini adalah inlet menuju pertengahan dari si ducting, dia masih cukup stabil, di mana di sini masih hijau, di kuning di pertengahan. Lalu ketika masuk ke dalam plan 5, kita lihat adanya titik-titik merah ini, merah kuningan, di mana di sini
airflow sudah mulai terdistribusikan dengan baik. Oke, nah ini adalah data-data yang saya ambil tadi, di mana diambil dari decision center dari hasil data yang sudah diambil. Pertama, harus menentukan plan-nya dulu terlebih dahulu untuk dapat nanti melakukan update all, di mana setelah update all dia akan muncul summary value, di mana setelah summary value ini bisa kita download menjadi table untuk dilakukan analisis. Berikut adalah data yang saya ambil, saya membaginya menjadi 5 titik plan. Oke, kesimpulan yang bisa diambil adalah dari data simulasi yang dilakukan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa inlet ducting kepada plan 3 di bagian ini aliran masuk kuat dan stabil karena memang dia adalah distribusi utamanya daripada airflow. Lalu masuk ke outlet cabang plan 1 atau 2 yang dimana tadi sudah saya tunjukkan di bagian 1 dan juga 2. Di bagian ini terjadi redistribusi aliran kanan meningkat dan juga debit keluar besar. Oleh karena itu, kalau kita lihat lagi pada simulasi ini, dia merah, ada merah, tapi dia cenderung merah, kuning hijau, dia cenderung merah. Dikarenakan di sini tekanannya sangat kuat dan juga dia mendistribusikan airflow ke ruangan-ruangan yang dibutuhkan. Kalau kita lihat dari simulasi yang ada antara outlet 1 dan juga 2, dia hampir sama distribusinya, di mana tengah di kuning, lalu merah ke tengah saat bagian outlet. Ya, dikarenakan ukurannya yang tidak terlalu jauh beda dan juga eh, keluarannya yang sama ya, di mana dia di ukuran 1836 cm square. Lalu ada inside ducting 1 di mana ini adalah flap 4. Di bagian ini terjadi pelebaran di mana menyebabkan turbulensi, debit melemah, tekanan tinggi. Kita bisa lihat di pen 4, pen 4. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia terjadi pelemahan karena adanya dua elbow sebelum masuk ke bagian tengah. Namun sebenarnya elbow ini sudah cukup meredus pressure drop, di mana jika dibuat siku, pressure drop ini akan semakin besar. Sehingga itulah mengapa pada ducting belokan-belokan itu dibuat melengkung seperti ini untuk meredus pressure drop atau friction loss. Lalu di bagian 5 ada inside ducting 2, plan 5. Di bagian ini debit keluar lebih besar dan arah aliran kompleks. Di sini arah aliran terbagi menjadi kedua bagian. Memang sebenarnya alangkah lebih baiknya jika di bagian tengah ini dibuat Y atau T agar meredus friction loss, agar si aliran tidak melanggar langsung membentur si ducting. Namun di kesempatan kali ini saya membuatnya langsung berbenturan dengan ducting di bagian tengah. Dan juga
Setelah dia di sini, dia mendistribusikan ke dua arah karena ada dua outlet. Sehingga di bagian ini tuh debit lebih keluar besar dan juga arah aliran kompleks. Serta kesimpulan dan saran yang bisa kita ambil adalah dapat disimpulkan dari sistem DART ini menunjukkan pressure drop signifikan di pelebaran rally 4 dan 5, serta retribusi aliran di outlet lane 1 dan 2, dan juga aliran masuk yang kuat dan stabil pada plane 3. Hal ini penting untuk desain ducting agar minim kehilangan tekanan dan juga distribusi udara merata. Ya, di sini memang seperti yang saya jelaskan tadi, ketika dia pertemuan antara titik plane 4 ke 5 ini, di tengah-tengahnya ini ya sebaiknya diberikan Y atau T yang mana dapat mereduce pressure drop seperti yang dilakukan pada bagian main distribusi ini. Kita berikan elbow di sini untuk mereduce pressure drop. Namun jika kita mengacu ke data yang ada, distribusi aliran udaranya cukup baik, hampir terdistribusi dengan baik antara outlet 1 dan juga outlet 2. Dengan demikian, hasil analisis CFD ini menunjukkan bahwa desain ducting yang digunakan dan juga disimulasikan pada kesempatan kali ini memberikan distribusi aliran yang sesuai kebutuhan. Meskipun terdapat tantangan berupa pressure drop dan juga turbulensi yang cukup besar di bagian plane 4 dan juga 5. Oleh karena itu, diperlukan juga optimalisasi lebih lanjut agar sistem dapat bekerja lebih efisien dan juga stabil. Ya, baik, sekian penjelasan terkait dengan tugas besar yang saya buat, yang berjudul simulasi aliran udara pada square ducting dengan main inlet, fresh air, dan juga dua cabang outlet. Semoga penjelasan ini dapat diterima oleh rekan-rekan semua, serta dapat diterima juga oleh Pak Gagan Ganjar Tabah selaku dosen pengampu untuk memenuhi persyaratan nilai di mata kuliah desain dan juga simulasi teknik. Saya aturkan mohon maaf bila ada salah kata ataupun perkata ataupun juga tindakan di dalam presentasi yang saya buat ini. Sekian dan juga terima kasih.